Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bu Lisa dan juga rekan-rekan sekalian, kelas Perilaku Konsumen B. Kami dari kelompok satu akan membawakan materi Consumer Motivation and Personality. Untuk anggota timnya ada saya sendiri, Madani Alnawaro dengan NRP 026, ada Evi Erika Puspitasari dengan NRP 049, ada Virus Diva Humaira dengan NRP 079, dan Made Pratita dengan NRP 097. Untuk yang pertama, apa sih yang kalian ketahui tentang motivation? Di dalam gambar ini ada tentang goals, attitude, success, performance, support, ataupun idea. Apa sih sebenarnya arti dari motivation itu? Nah, motivation itu adalah dorongan atau keinginan individu yang memaksa untuk melakukan suatu tindakan agar tercapai tujuannya. Dan berikut ada diagram tentang proses motivasi itu berjalan, yaitu dari mana kebutuhan dan keinginan, kemudian adanya tekanan, adanya dorongan, kemudian diproses menjadi belajar, dan ada proses kognitif juga, kemudian dibuktikan dengan perilaku dan pemenuhan tujuan atau kebutuhan. Nah, selanjutnya ada sifat dinamis motivasi, yaitu yang pertama ada kebutuhan tidak akan pernah sepenuhnya terpuaskan. Kemudian ada kebutuhan baru timbul ketika kebutuhan lama sudah terpenuhi, dan ketika tujuan tercapai, maka akan timbul tujuan baru yang tingkatannya lebih tinggi dari tujuan sebelumnya. Apa sih faktor yang mempengaruhi motivasi? Apa motivasi konsumen? Apakah produk, harga, pelayanan, lokasi, atau mungkin loyalitas dan kebutuhan? Nah, yang mempengaruhi terbesar adalah kebutuhan. Nah, kebutuhan sendiri ada dibagi dua jenis, yaitu alamiah dan kebutuhan perolehan atau primer dan sekunder. Untuk kebutuhan primer sendiri adalah kebutuhan yang general, contohnya sandang, pangan, papan, yang tidak harus ada produk tertentu karena termasuk kebutuhan sehari-hari. Untuk produk perolehan atau sekunder adalah tujuan yang spesifik dengan produk tertentu, contohnya adalah alat transportasi atau komunikasi. Selanjutnya ada hierarki kebutuhan Maslow, yaitu di sini ada yang pertama di general itu ada fisiologis, makanan, minuman, tidur, pakaian, rasa aman, keamanan, keteraturan, dan stabilitas. Kemudian tingkat atasnya lagi sosial, kemudian tingkat atasnya lagi ada penghargaan, dan tingkat tertinggi adalah aktualisasi diri, yang lebih spesifik, yaitu pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yakni Evi Erika. Silakan. untuk selanjutnya adalah penjelasan mengenai impact of hidden motive on consumer behavior. Jadi berdasarkan studi kualitatif oleh Dr. Ernest Dixte mengatakan bahwa kebutuhan atau dorongan yang berasal dari alam bawah sadar manusia mempengaruhi perilaku manusia. Dalam perilaku konsumen juga dibutuhkan analisis mengenai motivasi bawah sadar yang dimiliki seseorang hingga akhirnya berpengaruh dalam pengambilan keputusan pembeli. Next. Oke, berikutnya adalah contoh. Jadi contohnya adalah sebuah mobil memungkinkan konsumen mengubah ketakutan bawah sadar mereka akan kematian dan dorongan mereka untuk menghancurkan dua yang merupakan dua kekuatan utama dalam jiwa manusia. Jadi misalnya ada ungkapan seperti di advert di iklan "Step on it" ya, yaitu berasal dari keinginan untuk merasakan kekuatan. Next. Selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah merupakan contoh uh, dari impact of hidden motive on consumer behavior. Jadi di dalam iklan Lamborghini ada tagline Discover Your Beast. Jadi beast di sini adalah mengimplementasikan gagah, ganas, dan berani. Jadi dari kacamata customer ada beberapa hal, yaitu yang pertama membutuhkan simbol jati diri untuk menunjukkan kejantanan atau kehebatan. Yang kedua adalah adanya keinginan untuk mendapatkan validasi untuk ditakuti, yakni ganas dan gagah. Dampak dari tagline ini adalah calon konsumen yang memiliki kesesuaian dengan ciri psikologi di atas akan cenderung memilih brand ini. Next. Jadi untuk selanjutnya saya akan menjelaskan motif and teknologi. Jadi penggunaan teknologi memberikan pengaruh pada perilaku konsumen. Biasanya konsumen memanfaatkan teknologi atau internet untuk mencari informasi lebih dalam mengenai suatu produk atau brand. Selain itu, alasan konsumen berinteraksi dengan internet antara lain yang pertama
konsumen tertarik untuk membeli dan membandingkan fitur produk secara online, lalu menerima layanan pelanggan yang baik, dan yang terakhir memenangkan hadiah dan menerima produk gratis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, silakan Virus Diva untuk melanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya, to understand personality development. Karakteristik dari konsumen yaitu ada 3. Ada labil dan ingin selalu eksis di dalam lingkungannya, mudah mempengaruhi dan dipengaruhi oleh teman-temannya, dan yang terakhir yaitu mudah termakan iklan. Proses keputusan pembelian konsumen sangat ditentukan oleh faktor psikologi dari mereka sendiri, antara lain persepsi serta keyakinan dan pendirian mereka. Next. Selanjutnya ada to understand how personality traits shape consumer behavior. Keputusan membeli dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur dan tahap daur hidup pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri dari pembelinya. Sifat-sifat dasar dari pembeli yaitu kepribadian mencerminkan perbedaan individu, kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama, dan terakhir kepribadian dapat berubah. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. To understand. Yang slide selanjutnya ada to understand brand personification. Fungsinya adalah mengembangkan citra merek, mengembangkan hubungan emosional, dan memudahkan komunikasi. Ketika mengembangkan brand personality, beberapa jenis dapat dianggap sebagai garis besar untuk membangun pendekatan yang berarti untuk mencapai target pasar. Next. Manfaat brand personification. 1. Melibatkan target pasar. Brand personality dapat membantu menciptakan suasana di mana target pasar dapat menjadi komunitas yang terlibat dan aktif. Yang kedua, ada meningkatkan loyalitas merek. Membangun brand personality juga dapat mempromosikan loyalitas pelanggan karena produk dan layanan tingkatan untuk mencerminkan nilai merek. Yang ketiga, ada meningkatkan strategi pemasaran. Kepribadian merek juga bisa menjadi penting saat menerapkan strategi pemasaran. Next. To understand the impact of self-image on customer behavior. Griff yang menyatakan bahwa seseorang yang menggunakan merek yang sesuai dengan citra dirinya dapat meningkatkan harga dirinya. Bedoyan and Lansen, remaja berada pada tahap imaginary audience, di mana remaja selalu merasa dirinya dilihat dan diperhatikan. Remaja mulai memperhatikan penampilannya dan cara berpakaiannya merupakan suatu perangkat dalam interaksi sosial yang dia asosiasikan dengan citra diri. Next. Penelitian motivasional, konsumen tidak selalu sadar atau tidak mau tahu alasan utama untuk mendasari kegiatan mereka. Next. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kami sebagai kelompok 1 atas mata kuliah perilaku konsumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.